kok kayaknya Tuhan jahat banget ya sama gue, karena gue dikasih cobaan yang begitu berat banget menurut gue. Ada uang gak ada uang, ternyata bisa sendiri lah istilahnya. Jadi nggak usah mikirin di Bandung kayak gimana, nggak usah mikirin ngasih uang buat aku kayak gimana. Yang penting udah di rumah aja. Jadi mama mikirin rumah, aku bisa sendiri, aku bisa bayar uang kuliah sendiri, aku bisa bayar kosan sendiri, aku bisa menghidupi hidup aku sendiri. Tiba-tiba pada saat gue ngomong gitu, 2 hari kemudian gue diputus kontrak sama manajemen. Terus job gue 19 job di cancel. Tiba-tiba gue nggak ada reguleran sama sekali, 0 pendapatan gue. Gue cuman punya uang berapa ya, 20.000 atau 12.000 gitu, gue lupa, untuk 3 bulan ke depan. Gue sampai diusir dari kosan. Gue masak air yang mentah gitu dari keran, gue minum air keran apa segala macam. Kayaknya kalau gue akhir hidup gue sekarang, gue udah megang bisnis. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back bersama saya Brian Samuel. Hari ini kita kedatangan one of my good friend, dia 20 besar idol tahun berapa? 2023. Tahun 2023, namanya Galuh. Let's give a big hand for Galuh everyone. Welcome back. Thank you sudah datang. Sama-sama. Senang Anda bisa hadir di podcast ini. Sangat dekat dari tempatku. Betul. Anyway, Galuh kesini naik motor guys. Dia bela-belain, dia wanita tangguh. Gitu. Anyway, sebelum kita mulai, kalian boleh pause video ini. Cari video Galuh nyanyi di Idol. Dia 20 besar. Galuh Indra Jaya ya? Bukan. Gue lupa Indra. Indra Sunandang. Indra Jita. Indra Jita, astaga. Galuh Indra Jita. Dia sampai lupa nama gue. Iya, saking lamanya nggak ketemu. Udahlah, gue pulang. Jangan. Jadi nonton, dia gila sih. Menurut gua dia salah satu kontestan idol yang tidak selayaknya keluar. Karena she is very powerful dan keren banget. Jadi you guys should check it out. Pause bentar, nonton, balik lagi. Oke? Galuh. Dan gitu dong, malu. Malu. Apa kabar? Baik. Basi banget ya gue nanya apa kabar. Baik, basa-basinya keren. Oke, Galuh. Gimana? Boleh ini nggak perkenalkan diri lu dulu. Jadi boleh. Lu tuh siapa, kesibukannya apa, asalnya dari mana, dan seterusnya. Perkenalkan diri lu. Oke. Hai guys, ini nama penontonnya apa? Ceriwis. Ceriwis. Teman-teman behind the story. Oh, teman-teman behind the story. Aku Galuh Indra Jita. Umur perlu? Perlu. Status? Perlu. Oke, umur aku 27 tahun, status aku masih free like a bird. Terus kesibukan aku apa ya? Kesibukanku paling nyanyi. Sekarang lagi sibuk bikin lagu juga. Sekarang lagi sibuk belajar acting. Lagi sibuk belajar host juga, nge-host. Lagi sibuk bela diri, lagi sibuk olahraga, badminton. Lagi sibuk lari, jadi semua aku sibukin aja. Oke, bela diri? Yes. Bela diri apa? Kempo. Kempo tuh apa? Dari mana ya? Dari Jepang. Oke. Yeah. Gue baru denger Kempo. Yes, jadi gue juga baru dengar sejujurnya. Itu karena gue belajar acting, terus tempat belajar acting gue tuh dia memperkenalkan salah satu bela diri yang kebetulan diajarkan juga di tempat gue belajar. Jadinya gue kayak tertarik, oke. Siapa tahu gue bisa, kalaupun gue nggak bisa acting sambil bela diri, ya minimal gue bisa membela diri gue sendiri gitu. Karena gue kayak ingin upgrade diri gue sendiri aja sih. Asal lu dari? Asal gue dari Karawang. Karawang? Yes. Kalau di Bandung tuh lu apa ya? Gue kuliah, abis itu gue kerja. Oke. Jadi kerjaan gue nyanyi dan nyanyi. Jadi pertama kali gue nyanyi itu di Bandung. Nyanyi yang dibayar ya. Yeah. Kalau dulu gue nyanyi memang dari kecil, tapi dulu tuh kayak memang hobi dan suka festival aja anaknya. Suka pencari. Emang lomba terus ya? Anaknya lomba banget. Nah, setelah ke Bandung,
gue udah nggak nyari lomba lagi, tapi gue nyari duit di situ. Gitu. Terus perjalanan lu bisa akhirnya sampai ke Idol. Apakah 2023 itu percobaan pertama? Oh enggak dong. Oh, lu udah pernah ikut Idol sebelumnya? Gue ikut dari gue umur 6 tahun kali ya. 6 tahun, 7 tahun. Itu Idola Cilik sama Avi Junior. Avi Junior Idola Cilik ya? Yes, jadi gue dulu ikut Avi Junior gue lupa 2007 apa 2008 gitu. Masuk 50 besar. Abis itu ke eliminasi, abis itu gue ikut Indonesian Idol. Bukan Indonesian Idol. Idola Cilik. Idola Cilik 2, 3, 4, 5 gagal terus. Abis itu ya udah gue coba X Factor ikut lagi, coba masuk 50 besar lagi. Abis itu nggak lolos lagi. Terus abis itu gue nggak ikut lagi karena mau UN. Setelah UN, pas gue di Bandung kuliah, baru gue ikut lagi, nggak lolos lagi. Baru yang ke sekian belas kali gue coba, baru lolos di 2023. Gitu. Lu kan kegiatannya banyak, lu mencoba banyak hal. Yes. Sebetulnya apa sih yang lu kejar di hidup lu sampai lu harus cobain bela diri, acting, ikut lomba-lomba, terus lu ngapain lagi? Badminton, ya. Apa sih yang lu kejar? Apa ya? Sebenarnya awalnya nggak ada kepikiran buat nambah kayak gitu ya, kayak olahraga ngapain ya gue, kayak olahraga tuh bikin gue capek apa segala macam. Cuman karena kebetulan saya baru putus jadi mohon maaf nih pemirsa, ini lu promo ya? Kata gue kalau promo single. Promo tuh single. Enggak, tapi emang motivasi gue di awal tuh awalnya gue cuman kayak ya udah deh olahraga berenang kan. Di apartemen gue kan ada kolam ikan. Muat tuh. Enggak, jadi kayak ya udah deh berenang aja buat memperbaiki nafas sambil nyanyi gitu kan. Cuman setelah gue berjalan waktu dan gue ikut kelas acting, di situ kayak gue baru tahu ternyata di dalam hidup bukan cuman skill doang yang dibutuhkan, tapi value dalam diri gitu. Akhirnya gue mencoba, sampai muncrat gue, kelihatan nggak ya? Terus? Gue mencoba hal-hal baru untuk menambah value gue. Jadi kayak gue coba hal kayak sekarang gue lagi senang baca juga untuk nambah ilmu gue yang nggak seberapa ini. Terus gue coba bela diri ya biar at least menambah value gue di tempat yang lain gitu-gitu. Jadi lebih ke mengupgrade sih ke situ. Kalau tujuan hidup gue ya pengen berguna aja. Udah gitu aja. Ya simply lu pengen upgrade lah ya, makanya lu coba banyak hal. Betul. Lu butuh minum dulu nih, ada air terjun di sebelah sini. Ini bisa diminum ya? Bisa diminum. Bisa. Ini airnya air kolam. Air terjun. Dari pegunungan? Nggak tahu, pegunungan Himalaya. Gitu ya, jadi lu mencoba banyak hal. Anyway, sekarang lu tuh juga reguleran nggak sih? Reguler, betul. Gue nyanyi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, reguleran itu adalah kegiatan bernyanyi yang dilakukan secara rutin di sebuah tempat. Begitu. Lu boleh promo lu manggung di mana aja. Kalau mau nonton Galuh tuh bisa hari apa di mana? Kalau misalnya kalian mau cari schedule gue reguleran, itu bisa di band gua @spelamo SPELLAMO Spelamo. Jadi kalau misalnya kalian mau cari jadwalnya bisa di situ. Takutnya berubah. Iya. Yes. Nah, cari jadwal di situ. Anyway, bandnya dia juga, gue pernah nonton dia reguleran. Bandnya juga gacor banget, bener-bener drummernya yang megang scene-nya, semuanya nyakar. Thank you. Vokalisnya juga nyakar gitu. One of the best band yang pernah gue tonton. Gitu. Let's get into spirituality. Jadi serem nih. Let's get deeper. Apa nih yang mau ditahu tentang aku? Lo Muslim, gue Kristen. Yes. Cakep. Cakep. Bukan puisi, pantun. Puisi, Tapi apakah kita bisa sepakat kalau sepakat. Apakah kita bisa sepakat kalau Tuhan, Allah, dia adalah pribadi yang baik? Sepakat dong.
di hal itu kita tuh bisa sepakat ya. Iya. Karena gue tuh yakin di zaman dulu semuanya diciptakan itu tuh nggak ada agama, betul dong? Oke. Dari awal banget itu diciptakan kan agama itu belum terbentuk. Betul. Jadi gue tuh sangat percaya sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik ke semua umat manusia. Nah, gue tuh pengen tahu kalau lu bisa bilang Tuhan itu Tuhan baik, apa aja yang Allah sudah kerjakan di hidup lu yang sampai lu berasa, oh, he is a good God. Oke. Kita balik ke masa gue sedang mengalami krisis identitas. Oke. Jadi waktu itu gue ngerasa, kok kayaknya Tuhan jahat banget ya sama gue, karena gue dikasih cobaan yang begitu berat banget menurut gue untuk anak seusia mungkin berapa ya, 19 tahun, 18 tahun. Oke. Gue sebenarnya udah ada pengalaman buruk di hidup gue dari gue kecil, cuman gue jadi kayak selama itu gue merasa, udah gue lupain aja deh, gue lupain gitu. Gue berusaha untuk melupakan, tapi ternyata ke-recall kembali ke ketika itu di saat gue sedang mencari identitas gue, mencari jati diri gue. Mungkin itu anak-anak remaja yang lagi pengen free tapi harus ditimpa keadaan yang harus semuanya serba sendiri. Gue lagi di tempat rantau juga, bokap gue sakit, terus tiba-tiba keluarga gue bangkrut segala macam, dan pada saat itu gue udah mencari duit gue sendiri di Bandung. 19? Sebenarnya dari umur 18, Oke. ya segitulah. Cuman pada saat itu gue ngerasa di awal-awal gue berkarir, gue ngerasa kayak, oh Tuhan udah ngasih jalan, dibukakan. Oke, alhamdulillah. Terus gue dapet duit yang kayak per bulan tuh ada aja. Untuk anak umur segitu ya. Terus gue udah bisa bayar kos sendiri. Gue udah bilang, Ma, aku udah bisa bayar kos sendiri, aku udah bisa beli ini itu sendiri gitu. Sorry potong. Lu udah pisah rumah sejak gue kuliah. Sejak lu kuliah, oke. Yes. Terus gue bilang gue udah bisa menghidupi diri gue sendiri. Terus akhirnya setelah gue bilang gitu, gue sombong sama diri gue sendiri dan gue lupa sama Tuhan gue. Terus akhirnya kayak tiba-tiba di satu kejadian, semua kejadiannya itu menimpa secara bersamaan. Jadi tiba-tiba kayak uang tersendat, uang masuk tuh kayak kok ada aja yang job cancel ya apa segala macam gitu. Terus akhirnya ketika gue TA, skripsian, terus di situ baru yang kayak gue harus nyari duit ini sendiri kan, bayar uang kuliah sendiri segala macam. Gue udah bilang sama nyokap gue, Mah, Pah, nggak usah pikirin Teteh. Kalau misalnya Teteh ada uang gak ada uang, Teteh bisa sendiri lah istilahnya. Jadi nggak usah mikirin di Bandung kayak gimana, nggak usah mikirin ngasih uang buat aku kayak gimana. Yang penting udah di rumah aja. Jadi mama mikirin rumah, aku bisa sendiri, aku bisa bayar uang kuliah sendiri, aku bisa bayar kosan sendiri, aku bisa menghidupi hidup aku sendiri. Tiba-tiba pada saat gue ngomong gitu, 2 hari kemudian gue diputus kontrak sama manajemen. Terus job gue 19 job di cancel. Tiba-tiba gue nggak ada reguleran sama sekali, 0 pendapatan gue. Terus gue nggak ada uang selain dari reguleran. Jadi gue kayak bener-bener 0 banget. Gue cuman punya uang berapa ya, 20.000 atau 12.000 gitu, gue lupa, untuk 3 bulan ke depan. Terus gue belum bisa bayar kosan apa segala macam. Gue sampai diusir dari kosan. Ya udah akhirnya gue dapat kosan yang lebih murah, gue nggak bisa makan, gue cuman bisa beli air mineral 1 buah, 1 botol. Akhirnya ya udah, karena menurut gue terlalu mahal, gue masak air yang mentah gitu dari keran, gue minum air keran apa segala macam. Untungnya di kosan yang baru tuh ada kompor, jadi kayak ya udah di situ. Terus gue nggak bisa beli makan, cuman bisa beli Indomie ataupun kayak 2 bungkus buat seminggu. Jadi kayak
anjir gue makan gimana ya. Akhirnya untungnya ibu kosannya baik, jadi gue bisa, jadi di situ tuh kayak ibu kosannya masak, tapi kalau misalnya anak kosannya bisa mau beli bisa tuh, jadi sekalian ibunya masak sekalian, oh bu mau beli dong, ya udah boleh gitu. Tapi gue ngutang kayak selama 3 bulan 2 bulan gitu, gue ngutang sama ibunya. Kayak wah di situ gue benar-benar kayak sengsara banget, karena kan malu yang ngutang terus ya. Terus nggak ada uang sama sekali, teman-teman gue jauh karena gue udah diusir dari kosan lama kan. Gue malu buat keluar apa segala macam. Gue sempat mau coba untuk mengakhiri hidup gue di situ. Terus gue kayak sempat marah juga sama Tuhan, kenapa ketika umur gue masih segininya, anak-anak yang lain masih di-provide sama orang tuanya, tiba-tiba semua di-cut off dari gue. Gue minta sama orang tuh juga nggak bisa karena bokap gue lagi sakit kan. Gue pulang tuh bokap gue nggak ingat sama gue, bener-bener nggak ingat, yang kayak dia kan Jawa ya, dia ngomong kayak iki sopon do, oh iki, dia nyebut nama ponakannya. Terus gue bilang bukan pak, ini teteh Lulu. Gue kalau di rumah dipanggil Lulu, ini Lulu. Oh iki Lulu tuh sopo, dia bilang gitu. Lulu tuh siapa? Ya gue nggak kenal intinya gitu. Terus gue kayak wah, sampai bokap gue nggak inget gue. Terus akhirnya ya udah gue bingung kan. Tapi pada saat gue mau mengakhiri hidup gue tersadar kayaknya kalau gue akhiri hidup gue sekarang, gue udah megang ambisi. Kayak kalau misalnya gue akhiri hidup gue sekarang, kayaknya nggak akan membuat bokap gue inget gue gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah gue ambil wudhu, gue sholat, terus gue di situ berdoa, nangis. Dan 2 hari kemudian ada telepon dari temen gue, kayak dia bilang, Gal, lu tuh masih nyanyi nggak sih? Masih kak, kenapa? Kok gue nyari kontak lu susah banget ya? Kenapa kak, emang manajemen lu nggak ngomong kalau misalnya gue butuh penyanyi itu memang kliennya pengen lu doang gitu, bilang gitu. Oh enggak sih kak, oh berarti memang manajemennya memang ya udah nggak mau ada lu. Akhirnya udahlah, gue direct ke lu aja langsung. Setelah dari situ gue dapat 1 job yang bayarannya menurut gue cukup banget untuk gue makan, kayak sekitar 400.000, 500.000. Itu wedding, tapi gue dipertemukan dengan orang-orang yang baru di luar dari manajemen gue. Nah dari orang-orang itu gue dibukakan lagi jalan, kayak Gal, besok nih gue ada event, tapi gue nggak ada penyanyi, dia bilang gitu. Lu mau nggak gue kenalin sama salah satu klien gue, dia bilang gitu. Oh ya udah, coba deh. Ya udah, akhirnya gue dikenalin sama kliennya. Dari situ gue dapet 30 tanggal. Sweet 17 event. 30 tanggal, gue disitu langsung nangis. Gue nggak kayak nggak percaya gitu loh, tiba-tiba dari nol. Terus lu tau sendiri event berapa budgetnya kan? Kayak wow, 30 tanggal gue bisa lunasin utang gue bisa bayar kosan, gue bisa bayar kuliah. Wow banget. Dari situ gue kayak ngerasa kayak gue nggak boleh deh kabur dari Tuhan gue gitu. Semakin gue kabur ya semakin gue ngerasa gue sendiri. Tapi semakin gue berserah dan gue pasrah dan gue sadar akan adanya Allah gitu, ya semakin dipermudah. Iya. Gitu. Lu tuh notice lah ya, setiap campur tangan Tuhan di hidup lu, di setiap season lu tuh notice ada tangan Tuhan di situ ya. Ketika gue lagi jatuh banget, gue coba curhatnya sama Allah, gue coba nangis di sejadah gue, ya pasti aja ada penyelesaiannya. Walaupun gue nggak sadar, oh ternyata setelah gue melalui itu, oh ternyata kemarin itu gara-gara ini ya, oh ternyata dibukakan ini karena kemarin gue gini gitu. Jadi kayak terjadi begitu saja gitu. Iya. Thank you banget udah share cerita itu, karena gue tuh percaya banget ya kalau Tuhan, even Tuhan yang gue sembah, dia tuh Tuhan yang baik. Even di Bible pun dia juga bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi gue tuh sangat percaya Tuhan the creator itu Tuhan yang lebih besar dari batas-batas agama. Maksudnya dia sayang sama semua umat manusia gitu. Betul. Nah gue penasaran sama tadi lu bilang lu sempat ada suicidal thought, pengen bunuh diri. Apakah itu lowest point di hidup lu? Waktu bokap lu gak kenal lu, terus hidup susah. Apakah itu udah lowest point di hidup lu?
Menurut gue sih iya, karena sebenarnya nggak cuman masalah itu yang ada di hidup gue pada saat itu. Ada, ini layak nggak ya gitu? Nanti kalau misalnya nggak layak disensor aja. Jadi gue sempet deket sama pria juga yang ternyata dia pada saat itu, terus kayak ternyata 5 orang yang dekat sama gue semuanya. Terus, 5 orang? Yes, secara bergantian ya. Dan 5-5-nya ternyata saling menjalin hubungan kasih. Astaga. Itu di waktu yang bersamaan. Terus kuliah gue pada saat itu lagi mau pandemi kalau nggak salah. Oke. Jadi memang apa ya? Lagi semrawut banget gitu loh. Lagi semrawut banget, terus nggak ada duit. Itu sebelum pandemi deng. Itu lagi di apa ya? Di bawah banget hidup gue. Ada masalah itu, ada masalah pertemanan gue, terus ada masalah keluarga gue yang nggak bisa gue sebutin dan tapi menurut gue itu kayak wah, kenapa hidup gue begitu banget gitu. Terus ya banyak banget di waktu yang bersamaan di bulan itu gue ngerasa kayak semua berdatangan secara tiba-tiba aja gitu. Kan biasanya kalau dulu ya gue ada masalah di keluarga gue tapi datangnya ya udah satu. Tapi ini semua gitu loh. Sahabat-sahabat gue ada masalah juga, sama ya relations gue juga ada masalah, sama keuangan juga ada masalah, sama manajemen gue ada masalah, tiba-tiba gue dikeluarin. Di saat sebelum gue dikeluarin itu gue mau rilis lagu rencananya waktu itu. Mau rilis lagu, gue bilang sama manajer gue, Mbak, aku mau rilis lagu, ini lagunya. Terus gue tuh sempat ngobrol sama keyboardis gue dulu. Jadi band gue yang sekarang tuh beda sama band gue yang dulu kan. Nah gue ngobrol sama keyboardis gue bilang, gue bikin lagu ini segala macam. Cuman ya gue belum ngomong sama manajemen. Setelah lagu demonya jadi, gue bilang sama manajer gue, ternyata manajer gue nggak setuju kalau lagu itu dijadiin lagu single gue. Dia pengennya lagu ini jadi band. Gitu. Sedangkan gue tuh ngerasa kayak ini nggak cocok kalau misalnya jadiin band, karena kan band gue tuh dulu cowok-cewek kan. Sedangkan brandingan dia sebelumnya tuh band pop Melayu gitu. Sedangkan gue bikin lagu yang lagunya bahasa Inggris. Terus R&B banget. Terus ballad, terus kayak ya bukan tipikal lagu pop cinta yang menye-menye gitu loh. Menurut gue kayaknya nggak cocok banget suaranya. Kalaupun ada, ya udah nanti gue bikinin lagi. Tapi untuk yang ini kayaknya enggak dulu. Tapi manajemen gue bilangnya ya nggak bisa ini segala macem. Terus akhirnya gue di cut off dan pada saat itu gue cuman punya kenalan band itu ya cuman itu doang. Karena kan gue baru kan di Bandung. Jadi gue nggak kenal siapa-siapa. Jadi setelah di cut off, gue cuman kenal teman kelas gue. Sedangkan gue kan teknik. Jadi gue nggak kenal musisi. Jadi gue nggak kenal apa ya, banyak musisi buat gue melebarkan pekerjaan gue kan. Jadi gue ketika di cut off itu ya gue stres banget karena nggak ada yang bisa ayo gal bareng sama gue, nggak ada yang kayak gitu loh. Nggak ada yang bisa menuntun gitu loh. Jadi gue nggak tahu arah kemana, gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Sedangkan teman-teman gue semua lagi sibuk TA, jadi nggak ada waktu buat ngobrol. Ya udah nggak ada waktu ngobrol sama orang. Jadi gila sendiri, ngerti gak sih? Mau cerita juga kayak aduh malu banget. Masa cerita nggak punya duit? Masa cerita karena gue ditinggalin sama cowok? Masa cerita gara-gara keluarga gue yang kayak gini gitu. Jadi gue kayak menerima beban itu sendirian, akhirnya pecah. Tapi gue sadar ketika gue bisa melewati itu. Sekarang ketika ada masalah yang mungkin sebenarnya kalau zaman dulu gue pikirin kayaknya gue nggak bisa ngelewatin, tapi sekarang jadi kayak kemarin aja bisa, kenapa yang sekarang nggak bisa gitu loh. What doesn't kill you make you stronger, kalau kata Katy Perry. Bukan Katy Perry. Itu siapa sih, lagu siapa? Nicki Minaj. What doesn't kill you make you stronger. Lagu siapa ya? Gue juga nggak tahu. Kelly Clarkson. Clarkson maksud gue. Bukan Katy Perry, salah gue.
Maaf Mbak Kety. Mbak Kety 48 kan? JKT. Oke, well, itu kan struggle lu ya. Yes. Hidup itu memang tough. Jadi gue tuh percaya hidup itu tuh pasti tough. Mau lu kaya, mau lu miskin, hidup pasti tough. You gotta choose your suffer. Jadi lu pasti suffer, cuman lu akan pilih what kind of suffer yang lu mau jalanin. Betul. Nah sekarang bisa nggak ceritain? Nggak bisa. Terima kasih kita sampai sini aja. Bisa. Jadi the best thing apa yang pernah terjadi di hidup lu? Tadi kan yang struggle, lowest point, sekarang the best thing yang pernah terjadi di hidup lu tuh apa? Waktu gue kecil sih. Karena waktu gue kecil kayak gue bisa mendapatkan semua apa yang gue mau. Oke. Tanpa gue harus bersusah payah, sangat-sangat payah. Karena dulu kalau misalnya gue minta apa-apa, selain disupport sama orang tua, gue juga dulu kan anaknya festival banget. Jadi gue karena masih kecil, jadi gue belum spend money-nya belum begitu besar kan. Jadi ketika gue dapet penghargaan dan dapet duit, gue kumpulin. Jadi kalau mau beli apa-apa tuh gampang banget. Oke. Terus ada satu waktu di mana gue mendapatkan juara 1 angklung Padaeng 6 dan ke-7. Jadi itu tuh lomba angklung terbesar se-Indonesia dan itu diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Ketika gue kelas 7 SMP dan kelas 9 SMP tuh gue dapat 4 penghargaan. Di dua season itu gue sama-sama mendapatkan juara 1 angklung nasional dan vokalis terbaik se-Indonesia. Wow. Dua-duanya, 2 season itu ketika gue ikut dan selalu dapat kategori itu. Karena itu gue dapat perjalanan ke Eropa. Gue nyanyi di Eropa. Wih, itu umur berapa gak? Itu umur 12 kayaknya, 11, 12. Gue ya dapat nyanyi di Eropa 6 negara. Ya udah gue jalan-jalan aja, gue sambil nyanyi sambil jalan-jalan udah ngeliat bule, walaupun dulu belum bisa bahasa Inggris ya kan, sempat ditipu sama bule-bule situ. Takut gue bulenya nonton. Kan nggak ngerti. Wow, gadis Karawang ini. Gadis Karawang. Pernah ke Eropa bernyanyi. Betul. Acara apa itu? Acara apa? Itu kayak perkenalan budaya dari Indonesia ke Eropa gitu loh. Ada namanya Pasar Malam Indonesia. Oke. Jadi itu diadakan kalau nggak salah setiap 1 tahun sekali di Amsterdam. Nah di situ mereka mencari budaya-budaya Indonesia yang diperkenalkan di mancanegara. Salah satunya angklung. Nah gue nyanyi di situ. Kolaborasi sama beberapa artis juga dulu. Banyak hal baik yang terjadi lah ya waktu kecil ya. Betul. Terus growing up kayak lagu It Gita. Apa tuh? Tambah dewasa. Betul. Aku sudah kecewa, ya kan gitu. Udah banyak dong nih kecewa kan. Pernah ya? Pernah dong. Pernah. Kira-kira kecewanya karena apa nih Bapak? Kita kembali lagi setelah pesan-pesan. Oke, lanjut ya Galuh. Jadi lu ngalamin lowest point, lu ngalamin juga hal-hal baik di hidup lu. Betul. Tapi lewat semua cerita di hidup lu dan lu percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Menurut lu kenapa Tuhan menciptakan lu dengan konteks kehidupan yang sekarang? Ketika lo di entertainment, lo harus mempunyai sesuatu. Tapi sesuatu ini nggak cuman hanya sesuatu, harus banyak aspek yang lo punya juga. Nggak cuman dari diri lo, dari universe pun harus mendukung. Tapi tau nggak fun fact-nya kenapa celana gue bikin sendiri? Kenapa? Karena kan waktu itu gue mau berubah. Ceritanya Galuh ingin berubah menjadi siapa ya Galuh nih, gue mencari jati diri gue nih. Oh dari fashion kali ya. Dulu kan gue pakainya dress gitu kan. Jadi kayak pakai super cute gitu kan. Kuncir 2, super cute apa segala macam. Bajunya warna pink, putih, biru ya kan. Gue ngerasa oh cute banget nih. Cuman kok gue semakin diledekin orang ya kan.